Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena kita boleh ada pada siang hari ini di tempat ini bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik, kita berikan kepada Tuhan. Angkat pujian mengatakan satu hal yang dirindukan. Thank you.
lebih dari segala yang ada Tuhan. Kami mau beribu Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Banyak Tuhan yang kami kasihi dalam dunia ini Tuhan, tapi kami mau Tuhan mengasihi Engkau terlebih lagi. Kami mau mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biar Engkau yang jadi nomor satu dalam kehidupan kami, biar Engkau yang jadi pusat dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, bahkan sampai saat ini kami ucap syukur karena kami bisa hadir di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bapa, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Kau yang memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau yang memiliki setiap hati kami Tuhan, biar kami punya hati yang rindu Tuhan dan lebih rindu lagi Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Mari hadir Allah, menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika kami hadir bersekutu bersama-sama, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dengan iman kami Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, tetaplah berdiri. Kita mau masuk ke dalam Tuhan dengan bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadirat Tuhan. Masuk ke dalam Tuhan.
biar kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Oleh karena itu kita mengirim Tuhan seluruh hidup kita, menyerahkan segala rencana kita ke depan kehadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Biar firman Tuhan yang menjadi penopang dalam hidup kita. Katakan kekuatan jiwa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinmu, ketenangan di batinmu, hanya Kau Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu berikanlah
kami kekuatan Tuhan. Bentuk kami lagi Tuhan lewat firman-Mu yang akan Kau berikan kepada setiap kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Biar firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami membuatkan setiap kami, membentuk setiap kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, memberi kekuatan yang baru lagi Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan tolong kami siapkan setiap hati kami Tuhan, biar kami siap mendengarkan firman-Mu, memberkati juga hamba-Mu yang Kau memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, pakai bidang kehormatan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, jamalah setiap kami, biar kami boleh mendapatkan rema kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya serahkan saya kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, selamat siang, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu semua kita bersuka cita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2020, kita boleh bersama-sama lagi beribadah. Tentu ini satu kesempatan yang indah. Selain kita berkumpul, bertemu dengan satu yang lain, istimewa kita boleh berjumpa dengan Tuhan lewat hadiratnya, lewat firman Tuhan yang kita akan dengar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih, hari ini saya ingin memberi tema bahwa saya pantang menyerah. Puji Tuhan. Saya pernah katakan, jika kita salah, kita harus perbaiki. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Tapi kalau kita menyerah, semua selesai. Kita tidak boleh menyerah, Bapak Ibu. Lalu saya katakan, kita harus berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, kita punya keyakinan bahwa Tuhan dapat melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini adalah perkataan Paulus mendekati akhir hidupnya. Kita tahu setelah keputusan pengadilan dia di Roma, dia akan dijatuhi hukuman mati sebagai mati. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat yang ke-6, Paulus menceritakan dirinya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat.
Dia mengungkapkan ini kepada Timotius. Dia katakan mengakhiri hidupnya, dia juga dapat mengakhiri pertandingan yang baik, dan juga bukan saja itu, dia mencapai garis akhir dan dia telah tetap atau bertahan di dalam iman. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kehidupan kita orang percaya seperti sedang ada di dalam pertandingan. Memang karena situasi kondisi pandemi COVID-19 ini, perayaan 17 Agustus kita berbeda tahun ini. Kita memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Biasanya selain kita mengenang jasa-jasa pahlawan yang andil dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, seringkali juga disertai dengan pertandingan, perlombaan. Biasanya ramai sekali identik 17 Agustus dengan pertandingan perlombaan. Memang kita di DKI agak berbeda, karena gubernur menginstruksikan pada jam 10.15 kita memberhentikan kegiatan kita beberapa menit. Kami pun di komplek segera bunyi semua mengenang jasa-jasa pahlawan seluruh di DKI. Bapak Ibu, walaupun demikian, ada yang keluarga yang cantik, bukannya keluarga besar. Jadi kumpul semua anak cucu, opa-opa, ayah ibu, perlombaan kerupuk di rumah. Karena nggak ada perlombaan di RT RW, biasanya panjat pinang, kreatif juga di rumah saya lihat, ditarik tali, baik oma, opa, cucu semua perlombaan kerupuk. Kami juga melihat di TV juga yang begitu, pakai topi, kayak pancingan gitu, ditaruhlah di sini kue, dari lomba makan kue sampai ibu membawa tapi berpindah, ini dia ketawa, lucu banget. Mungkin ada hal-hal yang lain, saudara-saudara yang kasih, banyak dikerjakan dalam pertandingan ini. Dulu anak kami bagaimana nangkep dulu, bagaimana masukkan jauh, bagaimana kita berlomba di dalam sepanjang itu banyak mengambil air dengan tangan, mengumpulkan banyak hal lagi, saudara-saudara yang mengisi 17 Agustus dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Paulus mengingatkan kita juga orang-orang percaya. Kita ini ada di dalam pertandingan, perlombaan iman. Kita punya tujuan, Bapak Ibu. Tetapi Paulus katakan, coba kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita,
Mari kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Paulus mengatakan kita ambil dalam pertandingan yang diwajibkan orang-orang percaya. Ya, dikatakan banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi. Kata saksi ini adalah orang yang mendahului kita. Ya, Ibrani juga di dalam sebelumnya, Ibrani pasal 11, pahlawan-pahlawan iman. Ya, mereka kadang kita kalau melihat dalam perlombaan berbukti ada idola apa yang kita jagokan, tentu kita memberikan dukungan ya, dengan sorak-sorak. Begitu kita ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita, itu saksi pahlawan-pahlawan iman Islam, memberikan ya, dukungan ya, supaya kita terus ya ada di dalam pertandingan iman ya, mengakhirinya, bahkan mencapai tujuan daripada garis finish daripada pertandingan perlombaan itu. Bapak Ibu, dikatakan kita harus tertuju kepada Yesus Kristus. Memang tidak mudah ya, di dalam kita untuk mencapai atau mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis finish. Selain kita mempersiapkan diri, juga makanan-makanan yang bergizi, istirahat, stamina semua. Ada seringkali kita dengar ya, cerita pertandingan antara kelinci dan kura-kura. Secara logika tentu kelinci lah yang menang, tapi ternyata si kura-kura yang jalannya pelan-pelan, tapi dia yang memenangkan pertandingan sampai di finish. Mengapa saudara-saudaraku? Rupanya si kelinci waktu melewati ladang wortel, dia tergoda, ya, jadi asik dia ya, mencuri wortel, memakan wortel ya, sekian lama, sehingga si kura-kura walaupun dia jalannya pelan-pelan, dia dulu sampai. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan ya, harus mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis finish. Kita tidak boleh menyerah. Paulus mengingatkan kita jangan menyerah. Kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik dan sampai pada finish. Karena ada upah ya, mahkota. Kalau saudara membaca 2 Petrus pasal 4 itu ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Perlu kita ketahui 1 Yohanes pasal yang kedua
ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit. Banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar ada waktu yang terakhir. Rasul Yohanes mengingatkan kita hidup di waktu-waktu jam-jam terakhir. Tetapi kita harus dapat mengakhiri pertandingan dan mencapai finish. Pantang menyerah, Bapak Ibu. Maka kita harus tuju kepada Yesus Kristus. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena Dia Immanuel. Dia itu menyertai kita. Jangan kita sampai kalah di dalam melewati rintangan-rintangan. Kemarin saya pernah khotbah, ada kesesatan, masalah-masalah, ada anak yang dialami, mewakili masalah-masalah kesesatan yang dialami manusia dari dulu tidak pernah berubah. Mungkin bentuknya saja saudara-saudara yang kasih. Kita harus lewati rintangan-rintangan itu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita harus sabar, kita harus tabah untuk menghadapi segala rintangan kesukaran. Karena benar iblis dia ini berapi-api, memanahkan di dalam kehidupan kita dengan panah-panah keraguan dan lain-lain. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari senjata. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan-permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Iblis mau kita untuk menyerah. Seringkali juga tekanan-tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita yang menekan, mengakibatkan, memberikan efek di dalam kehidupan kita, beban yang begitu sehingga benar-benar itu menjadi rintangan. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 5. Ini juga ungkapan Paulus dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Banyak hal yang
Seringkali juga ya godaan-godaan ya, karena firman Tuhan apa yang kita alami itu pun dialami oleh ya orang-orang lain. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, karena orang lain juga mengalami. Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Selain mengapa kita pantang menyerah, karena Tuhan Immanuel, Tuhan juga setia. Bapak Ibu, Dua Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Kita ada satu titik kadang melupakan kesetiaan itu. Tapi Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Rintangan-rintangan ya, jangan membuat kita menyerah. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali juga di dalam pertemuan kita berdoa, banyak doa yang kita naikkan. Ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seringkali juga menjadi rintangan kita juga ketika doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Beban-beban kita sehingga kita ya, menyerah dengan pesimis, putus asa, ya, semua peluang-peluang yang keluar dari bibir mulut kita. Punya keinginan untuk mundur dengan hati sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, firman Allah mengingatkan kita ada di dalam perlombaan iman. Kita harus yang mengakhiri pertandingan iman ini dan mencapai ya, garis finish, dan kita tetap bertahan di dalam iman kita seperti Paulus katakan, tetap memelihara iman. Ingat, kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun seringkali kita tidak setia, Dia tidak akan menyangkal diri kesetiaan. Kadang saudara-saudara beri kasih, disitulah ya, pelajaran-pelajaran mendidik itu semakin dewasa, semakin matang. Saudara-saudara beri kasih, Tuhan memproses itu supaya iman kita keluar seperti emas. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua, mengapa kita tidak boleh pantang menyerah? Yang pertama, Tuhan kita Immanuel, Dia beserta. Kedua, Tuhan
Yang ketiga, Wahyu pasal 2 ayat yang kedua, aku ini berpesan, Dia adalah Tuhan. Lebih baik saya baca dari ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dan Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emasnya. Ini gambaran yang bahwa Tuhan Immanuel, Dia berjalan, Dia ada di tengah-tengah umatnya. Dan dikatakan ayat 2, Tuhan juga tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahkan engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahkan engkau telah mendapati mereka pendusta. Dia tidak boleh menyerah karena Tuhan tahu segala apa yang dia lakukan. Tuhan tidak menutup mata kita. Dia mendidik kita seperti anak-anak Raja Wali, sepertinya sadis, ini sepertinya kok kejam. Anaknya ketika dia melemparkan dari kepaksaan supaya dia nanti terbang. Seringkali Tuhan juga terus melatih di dalam diri. Yang terakhir, Wahyu pasal 12, Ibrani tadi pasal 12 ayat yang ketiga. Tuhan sudah mengalami itu. Yang dikatakan ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung penderitaan, yang sehebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang dosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dia mengerti peperangan itu, dan Tuhan ganti peperangan itu. Keluaran pasal 14, Tuhan akan ganti peperangan. Bapak Ibu, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan ganti peperangan. Ayat yang terakhir, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menjalani hidup ini dan keluar sebagai pemenang. Kita boleh mengakhiri pertandingan yang benar ada di dalam segala aturan dan kita mencapai keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua dengan apa yang kita sedang menjalani di hari ini. Ya, biarlah kita tahu Tuhan kita Immanuel. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu peduli, dan Tuhan akan ganti peperangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara mau membantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan.
Mungkin saya terbatas sebagai gembala untuk mengetahui segala permasalahan, untuk membela, membantu. Tapi ada Tuhan yang sangat-sangat peduli dan tak terbatas kuasanya. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini. Biarlah seperti Rasul Paulus, kami dapat mengakhiri, dapat mencapai garis finish dan memelihara iman kami sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan. Ada upah buat kami. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin kami mampu mengangkat tangan kami, tapi inilah kami Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Engkau lihat ke dalam hati kami, betapa lemahnya kami butuh kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau setia, Engkau tidak pernah berubah. Hari ini Tuhan tolong kami mewakili hamba, mewakili berdoa buat jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah terjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kekuatan Tuhan mengalir, memberikan kekuatan kepada kami. Kami dapat menjalani kehidupan ini dan keluar sebagai pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan kami. Engkau juga yang menjamah bagian tubuh-tubuh kami yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biru Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Purba, Iskandar Purba, Bapak Purba, orang tua dari Ibu Nita, Ibu Widya. Tuhan mengalami sakit, sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak Yohanes di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan bagian saatnya yang mengalami kelemahan, mujizat Tuhan terjadi. Dan jemaat-Mu yang sakit juga dijamah di dalam nama Tuhan. Kau tolong kami menghadapi persoalan permasalahan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, di dalam nama Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar kepada kami. Kami keluar sebagai pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dari Roh Kudus siang hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama